kita bersama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Ketemu ya, gampang. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam pasal ini Tuhan menggunakan apa? Gambar tentang pokok anggur. Pokok anggur itu sangat mudah ditemukan di Israel, sangat mudah dari dulu sampai sekarang. Nah, mereka yang ada perjalanan ke Holy Land, ke tanah suci di Yerusalem, itu mudah sekali menemukan kebun anggur, termasuk di padang gurun Negev sampai hari ini. Itu sudah ada ribuan hektar pohon anggur di sana. Pohon anggur ini satu gambaran yang mudah dan sehari-hari dijumpai. Tetapi tidak mudah menangani pohon anggur atau pokok anggur ini. Kenapa? Karena hanya ada pokok anggur utama dan cabang utama, yang ranting utama yang dibiarkan hidup. Ranting-ranting kering itu harus dibersihkan. Jadi mereka harus telaten sekali membersihkan pokok anggur dan ranting utama ini. Harus Harus telaten. Tahu telaten, harus rajin dan telaten. Tidak mudah, karena kan kalau saudara lihat pohon anggur itu merambat, ya kan, merambat. Dia kalau orang Jawa bilang dibuatkan anjang. Jadi pokok-pokok kayu ditata sedemikian rupa supaya dia bisa merambat kemana-mana. Tetapi menangani pokok anggur dan ranting utama anggur itu tidak mudah, karena diperlukan ketelatenan hampir setiap hari. Petani anggur itu harus ngecek pokok anggurnya. Jangan sampai ada ranting kering atau ranting liar yang bukan menjadi ranting utama, yang nanti itu justru akan menyerap sari makanan. Harus hanya ke ranting utamanya saja, sampai ranting utama itu menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Nah, kenapa Yesus menggunakan kata pokok anggur ini? Karena mudah dijumpai. Kalau kita orang Indonesia menggunakan apa? Pohon padi kan sebagai gambaran. Kenapa? Karena pohon padi mudah ditemui, seperti gandum. Jadi apapun yang berhubungan dengan padi itu mudah dipakai untuk menjadi ilustrasi. Termasuk pokok anggur, sangat mudah sekali ditemui. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menggunakan ini. Ya. Tetapi ini bukan sembarang pokok anggur. Di ayat itu dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Ya kan? Bukan sembarang pokok anggur. Pokok anggur yang benar. Ada muncul kata benar di situ. Nah, kata benar itu dekat dengan kata salah. Benar, salah, baik, jahat. Itu kata apa? Ya kan? Kata yang merujuk kepada apa? Kepada orang. Oh, orang ini benar, orang ini salah. Betul? Jadi ini bukan sembarang pokok anggur. Karena di situ ada kata benar yang merujuk kepada karakter orang. Ya, karakter orang. Jadi kalau kita melihat kata ayat itu, akulah pokok anggur yang benar, berarti Yesus mengatakan bukan pokok anggur yang yang sebatas kita lihat buahnya kita petik, bukan. Ini pokok anggur yang merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, di dalam teks asli kata benar itu bagus aletheia, benar atau kebenaran. Kamu mau tahu kebenaran, kamu harus di pokok anggur itu. Kamu harus tertancap di pokok anggur itu, seperti ranting itu. Kalau kamu nggak seperti ranting itu, tertancap, melekat di pokok anggur, kamu tidak akan tahu apa itu kebenaran. Ya. Makanya Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah rantingnya. Nah, ketika Yesus mengatakan ini bukan ayat yang sembarang, ini bukan perkataan yang sembarang yang disampaikan ke khalayak ramai. Tidak. Ini pasal 15
ditujukan kepada siapa? Murid yang tidak banyak waktu itu di sekitar Yesus. Dan kepada murid-murid itu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu murid-murid ini, kamulah rantingnya. Jadi pasal ini tidak ditujukan kepada sembarang orang Kristen. Tidak. Sampai ia mau menjadi murid Kristus, mengikut Tuhan. Nah, ini Yohanes pasal 15 adalah mendekati dan menjelang, ya, atau di tengah-tengah, ya, arah di akhir pelayanan Yesus. Jadi ketika Yohanes 15 ini sudah sekian tahun pelayanan Yesus, dan murid-murid mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Murid-murid menjadi saksi mata, saksi yang melihat langsung apa Yesus ajarkan. Murid-murid juga mengalami berbagai mujizat yang mereka melihat langsung. Tetapi murid-murid juga belajar dan melihat, juga saksi langsung ketika 5.000 orang yang lapar itu diberi makan dari 5 roti 2 ekor ikan. Murid-murid, dimanapun Yesus ada, di situ murid-murid ada. Dan kepada murid-murid itulah Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah rantingnya. Apa artinya? Tidak semua orang Kristen, gereja Tuhan, itu adalah ranting yang tertancap kepada pokok anggur yang benar ini. Tidak. Hanya murid-murid yang menjadi ranting yang tertancap melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam istilah Alkitab memang tidak mengenal kata jemaat, ya. Memang saudara akan lebih banyak menemukan kata istilah murid-murid. Nah, kalau murid-murid di dalam benak kita gampang untuk mencerna, karena di sini adalah pendidikan, kan? Ada guru, ada murid, ada kelas, ada ruangan, ada proses pembelajaran. Dan namanya murid itu suka atau enggak suka, senang atau enggak senang, bete atau enggak bete, ketika jam pelajaran itu sudah dibuat jadwal, mereka sekalipun bangun terlambat tetap harus bangun dan pergi ke sekolah. Itu murid-murid. Tugas belum selesai, ada tugas yang lain. Itu murid-murid. Satu belum dikumpulkan, datang tugas yang lain. Itu yang dialami murid-murid. Ketika mereka salah, mereka mendapat nilai jelek. Itu murid-murid. Dan mereka harus mengulang. Itu murid. Dan mereka hidup dalam tekanan sedemikian rupa untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena itu tugasnya murid-murid. Ini debu. Jadi bayangkan. Jadi itu gambaran murid. Itu gambaran murid. Jadi murid itu di dalam satu posisi mereka belajar dan belajar, mencoba dan mencoba, mempraktekkan dan mempraktekkan sampai apa? Sampai lulus. Sampai lulus. Kalau belum lulus, saudara harus apa? Mengulang. Harus mengulang. Itu murid. Nah, tadi saya katakan di dalam Alkitab kita firman Allah ini tidak mengenal istilah jemaat. Saudara boleh lihat dalam teks asli, ya. Yang lebih dikenal itu kata murid-murid. Murid-murid lebih dekat, lebih akrab, lebih dikenal dalam istilah perjanjian baru, ya. Dan kepada murid-murid itu Yesus mengatakan, kamu itu ranting-rantingku. Kamu itu harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus, pokok anggur yang benar. Hanya dengan melekat kepada pokok anggur itu, kamu akan mengenal kebenaran. Karena Yesuslah pokok anggur kebenaran itu. Wah, itu luar biasa. Di dunia kita sulit untuk mencari kebenaran. Di dunia itu kebenaran, apa yang benar, apa yang salah, itu campur aduk. Kita bahkan susah untuk membedakan. Kita susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah di dunia. Kita perlu mencari model.
Kita perlu mencari panutan, kita perlu mencari teladan, kita perlu memastikan bahwa kita itu di posisi yang benar. Yesus tahu ini, makanya dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, aletheia, akulah kebenaran. Kamu mau tahu kebenaran, kamu adalah ranting-rantingku yang harus melekat kepadaku. Makanya kalau di ayat selanjutnya, ayat 3 kan dikatakan kamu memang sudah bersih oleh karena firman. Ya kan dikatakan di Yohanes 15 itu ayat yang selanjutnya. Nah, tetapi mari kita lihat begini Pak Ibu. Selama ini itu orang Israel punya pemikiran bahwa anggur itu memabukkan. Ya, memabukkan, dan itu bisnis utama. Memabukkan, membuat orang hilang ingatan, hilang kesadaran, bertengkar berkelahi di pinggir jalan karena minum anggur. Dan ini semua Yesus rubah. Dari kehidupan yang bejat, penuh kemabukan, penuh pertengkaran, perkelahian akibat mabuk anggur, sekarang diubah bahwa pokok anggur ini bukan memabukkan, karena pokok anggur ini berhubungan dengan kebenaran. Wah, itu luar biasa. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus nggak berhenti di situ. Ketika dia mengatakan, kamu adalah apa? Ranting-rantingnya. Kalau kamu orang Kristen, kamu orang percaya, kamu mau ikut Tuhan, kamu mau belajar tentang firman Tuhan, kamu dan saya adalah murid-muridnya dia. Kamu dan saya adalah ranting-ranting dia. Tetapi apakah cukup? Tidak. Dikatakan oleh Yesus, dan ranting itu dibersihkannya. Kata dibersihkannya itu dalam teks aslinya itu sangat mengejutkan, karena artinya juga dipotong, dipangkas. Wah, itu sakit sekali. Kalau saudara ranting dipotong, dipangkas, sakit nggak kira-kira? Sakit, bisa sakit kan? Saudara, kehidupan rohanimu sama. Ketika kamu mengenal Tuhan, kamu di sini, kamu belajar firman Tuhan, kamu mulai belajar secara pelan-pelan dan bertahap apa yang rohani, mulailah kamu dipotong. Salah taruh gelas diingatkan, cuek-cuek diingatkan. Kamu keluarga di tempat ini ya, kalau lihat satu yang nggak bersih jangan diam, jangan berkata ini bukan tugasku, ini rumahmu. Kamu dipotong, dipangkas, diingatkan, dinasehati. Karena itu, karena kamu adalah murid, kamu belajar apa yang rohani. Wah, kamu cuek, lihat temanmu nggak punya sabun, kamu diam saja. Kamu punya uang untuk memberi sahabatmu, temanmu, tapi kamu diam saja. Temanmu belum lapar, kamu nggak pusing, yang penting aku kenyang. Wah, itu bukan murid, ini murid belum bertobat. Ini belum lahir baru. Murid yang dibentuk oleh Tuhan, ya dia akan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ada nggak mengasihi diri sendiri? Tidak ada. Karena mengasihi diri sendiri sekarang diarahkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Artinya apa? Kalian lebih utama daripada hidupku. Makanya kalau kalian lihat Pak Sentosa, Bu Intan, kita semua mesti lebih baik milih makan yang terlambat. Anak-anak harus diutamakan. Kenapa? Karena itulah kasih, itulah gambaran seorang murid, gitu ya. Bukan seperti gambaran selama ini, aku nggak mau tahu, itu urusanmu. Yang penting aku ada. Kamu nggak perhatikan yang lain. Murid-murid tidak seperti itu. Karena ada muncul sikap seperti itu, kalian dipangkas, dipotong, dinasihati. Ketika dinasihati kita sakit, tersinggung, kita marah. Masa aku terus, nyuci aku terus. Itu gambaran kita. Kita belum menerima firman Tuhan secara utuh dan sepenuhnya. Kalau firman itu mengubah hidup kita melakukan apapun dengan sukacita. Saya pernah bersaksi kepada saudara kan, saya pernah ikut orang ditampung karena saya nggak punya apa-apa. Saya ditampung oleh seorang ibu tua, ya, ibu tua. Sekarang mungkin sudah sangat tua atau masih hidup, saya nggak tahu ya. Semoga saya kepingin tahu kabarnya beliau, tapi saya belum dapat kabar. Nah, ibu ini sudah sangat tua menampung saya, dan dia bilang, Rudi, ibu nggak punya beras, ibu hanya bisa makan malam saja. Itu pun beras ibu campur dengan jagung atau dengan kacang hijau.
Kalau Rudi mau di sini, ya silakan, enggak pun enggak apa-apa. Tapi karena ini nenek sudah tua, saya juga tak mikir dia bisa beli apa ya. Saya bersihkan rumah itu, saya isi ke kamar mandinya, besar sekali kamar mandinya, karena dia punya usaha jualan kue yang untungnya nggak seberapa. Dan pagi saya nggak pernah makan nasi, makanya kalau saudara dengan saya di asrama, saya jarang sarapan, ya, karena terbentuk dari dulu gitu, jarang sarapan ketika pisah dan orang tua itu. Jadi saya hanya dikasih teh 1 gelas sama pisang goreng atau kue 2 biasanya. Itu pagi saya bersihkan semua, saya isi kamar mandi, dan isi kamar mandi itu tidak bisa pagi, harus pikul air jam 7 malam sampai jam 2 pagi atau jam 3 pagi setiap hari. Semua orang tidur, saya pikul isi air jam 7 malam atau jam 9 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi setiap hari. Ikut orang kan? Itu semua pada tidur, bisa ngorok-ngorok, bisa ngences, saya nggak bisa ya, saya nggak bisa. Saya harus pikul air. Jaraknya dari sini dari sini mungkin ke kolam belakang itu, agak jauh. Kolam ikan belakang, jauh. Yang kolam ikan tanah ya, bukan kolam yang semen, agak jauh sekali. Sekitar ya 400 meter, 300 meter lah, jauh. Saya harus berapa puluh kali pikul itu, ngisi air. Dan saya hanya makan malam saja, yang apapun tanpa lauk, hanya dengan sambal bawang merah seringkali, sama namanya kalau orang timur itu daun kuentel, kayak daun seledri gitu. Itu setiap hari. Saya mengeluh tidak, karena saya tahu saya sementara dibentuk oleh Tuhan, tapi saya punya waktu banyak untuk saya belajar firman Tuhan, pasal demi pasal setiap hari. Semakin saya renungkan firman Tuhan, semakin saya melihat bahwa firman Tuhan itu berbicara dalam hidup saya. Semakin saya belajar firman Tuhan, kalau dulu saya dihina orang, disinggung orang, reaksi saya marah. Sekarang saya berdoa, Tuhan lembutkan hatiku, sampai saya tidak bisa marah lagi, ya, sampai saya tidak bisa bentak-bentak, nggak bisa maki orang lagi. Saya melihat betapa firman Allah itu berkuasa mengubah orang. Murid dibentuk, murid itu ranting, dia dipangkas, dia dipotong, supaya dia menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dipangkas, dipotong itu sakit. Ketika kita diingatkan kesalahan kita sakit, kita tersinggung, kita marah, atau kita ngambil cuek. Masa aku semua? Orang nggak menghargai berkat. Makanya saya berdoa Tuhan, karena mungkin saudara di sini cari uang gampang ya. Yang kalian dari pondok-pondok dulu di PT-PT, cari brondolan dapat uang, ya kan, mupuk dapat uang, ya kan, semua. Jadi mungkin saudara nggak pernah kesulitan sampai nggak makan mungkin ya. Mungkin kalau nggak makan paling cuma sehari 2 hari. Saya bisa berhari-hari. Jadi saya menghargai berkat Tuhan. Setiap nasi itu jatuh di meja, ya, sampai saya ambil, saya bersihkan, saya taruh di piring saya, sampai hari ini. Ya kalau mau saudara amati itu ya, saya begitu. Saya kadang-kadang kalau lihat nasi terbuang, orang nyisakan nasi gak habis dibuang, saya sedih sekali. Belajar menghargai berkat Tuhan, saudara, itu tidak gampang sekali. Saya nggak suka ini, saya buang. Kamu tahu nggak bahwa berkat itu yang kamu terima, entah itu sayur, entah itu nasi, entah itu ikan, ya kan, itu ada orang kerja berkeringat untuk itu. Entah petaninya, entah transportasinya, ya, entah mereka yang beli, semua keluar keringat. Dan kita buang, ya kan, saudara, sejak awal anak-anak begini, hargailah berkat. Kalau kamu makan, ambillah secukupmu. Banyak terus gak habis. Gak suka aku loh. Kalau gak suka ya jangan ambil banyak, sedikit aja, secukupmu. Lebih baik habis tapi tambah kalau perlu. Itu yang kalian terima di sini, kita ajarkan di sini. Kenapa? Kalian kita perlakukan sebagai anak, tapi juga sebagai murid, supaya kamu mengerti, belajar dengan kedewasaan dan kematangan. Bahwa siapapun murid Kristus itu dibentuk,
dipangkas, dibersihkan, dinasehati, ya kan? Ya kan? Dan kalian juga dipeluk, dikasihi, ya kan? Gak punya odol, gak punya sabun, ada. Gak punya sikat gigi, ada. Pak, ada. Itu berkat Tuhan. Belajar bersyukur, terima itu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gitu. Saya nggak heran mungkin kalau kalian tidak ketemu kami oleh karena kemurahan Tuhan, mungkin ada yang sudah nikah ya. Ya kan? Sudah nikah, dinikahkan, nggak sekolah, terus mungkin saudara pakai apa? Selendang orang kita Batak itu namanya apa, Bu? Kayak inang-inang itu. Kalau ke ladang itu pakai apa namanya itu? Wah, sambil ngutip brondolan. Ya kan? Ya kan? Kemarin itu anak kita Mita itu kerja, gajinya nggak dibayarkan, nangis, ya kan? Ngalami gitu nggak? Ngalami sedih kan? Sakit. Jadi betapa kita perlu belajar menghargai. Kalian di sini keluarga Tuhan. Kalian di tengah-tengah keluarga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalian didorong menjadi anak-anak yang rohani, dipersiapkan yang rohani, yang mengasihi Tuhan. Dibentuk, diproses, ya kan? Diajar untuk mengenal firman Tuhan. Tetapi kita juga nggak melarang-melarang kalian amat ya. Pegang HP masih kemarin diizinkan, ya kan? Nonton horor kemarin ya, masih diizinkan. Karena kalian orang sekolah perlu melihat itu juga. Ya, gereja nggak harus melarang ini melarang itu, ya kan? Tetapi diberi pengertian. Yang penting kalau kalian nonton itu ya harus berani ke kamar mandi sendiri ya. Jangan sampai nanti rebutan, anter gitu. Ya kamu yang nonton, kok kamu takut? Kan lucu. Mana Morin? Morin nonton, pipis minta diantar, lucu ya. Ya kan? Rame-rame lagi. Kalian mau pipis atau mau rapat, mau musyawarah, pipis 4 orang, satu dorong satu, tapi nontonnya horor. Kan aneh kalian ini. Iya kan? Bayangkan pipis saja 4 orang 5 orang rebutan, ayolah temanilah, ayo temani loh. Bayangkan. Tetapi nontonnya apa? Horor. Please deh. Kamu yang bikin masalah, kamu yang takut ngajak orang lain, gitu kan? Nah, saudara, apa yang berita di dalam Tuhan? Tuhan kita itu, Yesus Kristus itu luar biasa. Dia enggak melihat saudara dan saya apa bagaimana, enggak. Disatukan. Kita ini rantingnya. Dan didorong untuk kita itu melekat kepada Kristus, pokok anggur yang benar itu. Supaya kamu dan saya itu mengenal kebenaran sejak dini. Nah, ranting itu kan ada ranting utama, tapi juga ada ranting yang kecil-kecil kan, yang untuk menghasilkan buah. Enggak lihat rantingnya mau besar atau kecil. Selama dia tertancap kepada pokok anggur yang utama, dia akan menjadi ranting yang sehat. Dia akan menjadi ranting yang sehat. Kalau dia tidak tertancap kepada pokok anggur itu, ranting itu akan menjadi kering. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu keluar dari ranting itu, kamu keluar dari persekutuan dengan Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu keluar dari persekutuan kepada firman-Nya itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu kesukaanmu tidak kepada firman Allah, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu firman Allah. Hanya orang yang menyukai firman Allah itu yang tertancap kepada pokok anggur. Hanya orang yang mengambil tekad hati yang bulat untuk mengikut Yesus, itu yang tertancap kepada pokok anggur itu. Dan kebenaran akan mengalir dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kamu di sini bukan kayak tentara, dipaksa, dibentak-bentak, dimaki, tidak ada. Kamu di sini diberi pengertian terus-menerus sampai pikiranmu dibukakan, hatimu dibukakan oleh firman Allah itu, oleh Roh Allah itu, dan kamu melihat kebenaran itu dan memeluknya. Tuhan, aku mau hidup seperti bapakku di tempat ini. Aku mau hidup seperti kakakku di tempat ini. Aku mau hidup seperti mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman-Nya, dan dipakai Tuhan untuk apa?
mengalirkan berkat Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Harusnya itu. Kamu dapat contoh dan teladan di sini. Pertanyaannya, kamu mau mengikuti apa enggak? Saudara, saya dengan ibu itu berpuluh-puluh tahun menangani asrama. Berpuluh-puluh tahun menangani asrama. Dan aturan saya itu nggak berubah dengan ibu dulu. Kalau aturan di tempat kerja boleh, ya. Tapi kalau di asrama itu harus aturan satu saja, aturan kasih antara orang tua dan anak. Saya dengan anak kandung saya, saudara boleh tanya tuh Kak Bang Alin. Kalau dia salah, dia ada yang nggak lurus, saya ajak ngomong di kamar. Saya ajak ngomong di kamar, saya ajak makan bareng, saya ajak ngopi bareng, saya ajak jalan kemana, saya tanya, saya omong, kamu tahu nggak salahnya di mana? Berulang-ulang, bertahun-tahun. Lama-lama ketika dia mengerti, anaknya akan bilang, kamu ingin kerja bisnis nak? Iya, tapi aku ingin seperti papa mama, melayani Tuhan. Jadi tanpa dipaksa-paksa, aku ingin nanti kalau sekolahku selesai, semua selesai, aku tanggung jawabku sebagai mahasiswa sekarang, aku mau jadi berkat. Tapi kalau aku belum selesai, aku mau melayani Tuhan. Jadi seorang papa itu tersentuh di situ. Beberapa minggu lalu putri saya, anak saya yang perempuan yang tahun depan puji Tuhan akan wisuda, semoga ya. Itu telepon saya ngomong, Pak, aku mau bantu. Wah, kaget saya, bantu apa? Aku mau kerja inilah, cari kerjaan karena ada banyak perusahaan besar nawari, tapi saya belum tahu, belum putuskan. Saya mau cari yang tepat, karena anak saya nomor 1 yang perempuan itu orangnya dewasa dibanding usianya. Pertimbangannya itu detail. Saya kadang-kadang ya kalah gitu ya. Saya harus belajar dari dia juga, sekalipun dia anak saya. Gitu. Jadi dia kenapa nak mau kerja? Mau bantu papa. Adik-adik banyak di sana. Bayangkan, punya anak seperti itu, papa seperti ini, itu nangis apa? Nggak tahan. Anakku mengerti gitu. Sekalipun dia belum memberi sesuatu ya, masih sikap hati yang baik itu menyenangkan hati orang tuanya. Sikap hati yang baik ini menyenangkan hati orang tua. Kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, itu menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan kita. Kalau hati kita berubah, hati papa kita di surga itu disenangkan. Dia akan semakin mengasihi kita. Itu saya belajar, itu saya berhari-hari saya senang sekali. Hidup ini sepertinya bersemangat. Wah, anak-anak saya luar biasa, terima kasih Tuhan. Ya, satunya minta dibaptis. Tunggu dulu ya, kita akan ada kelas. Papa harus siapkan waktu benar. Dua-duanya minta dibaptis sebetulnya, ya, anak saya. Gitu. Tunggu, tenang aja ya. Sambil belajar firman Tuhan, sambil jalan online begini. Nah, nanti ada waktu yang tepat. Gitu. Makanya harapan kita minggu ini kita sudah mulai kelas pendalaman Alkitab dan baptisan sudah bisa kita mulai. Nah, tetapi ini yang saya mau sampaikan. Ketika anak itu berubah, sikap hatinya itu benar, orang tua itu dibahagiakan. Orang tua itu disenangkan, penuh sukacita. Sekalipun anak itu belum memberi apapun. Makanya jangan berkata-kata kasar kepada orang tua. Sekalipun orang tuamu gak sepenuhnya baik, ya kadang-kadang saya lihat ada orang tua yang kasar, anaknya dimaki-maki, dimarahi. Tapi itu tidak dengan Bapa kita di sorga. Itu tidak dengan Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga itu yang berbeda dengan Bapa yang di dunia. Berbeda. Ketika hidup kita oleh firman Allah diubahkan, kita meresponi firman Allah, kita tertancap melekat kepada pokok anggur yang benar itu, Bapa kita itu disenangkan. Saya mau tanya begini, saya tutup dengan ini. Dalam hidupmu ini kamu bisa merenungkan nggak? Hidupmu ini menyenangkan Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan? Mana yang lebih banyak? Hidup kita itu lebih banyak menyenangkan hati Tuhan atau mengecewakan Tuhan? Coba renungkan. Mana lebih banyak? Kita lebih banyak mengecewakan. Ya kan? Dari cara menggunakan waktu kita aja, kita lebih banyak menggunakan bermain. Benar nggak? Daripada belajar. Kita lebih banyak menggunakan waktu untuk kesenangan kita daripada untuk apa yang baik, yang rohani.
Kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk diri kita sendiri. Dalam hidup kita sehari-hari, kita lebih banyak mengecewakan Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita lebih banyak mengecewakan Tuhan, kita tidak tertancap kepada pokok anggur yang benar itu, kepada Yesus, lebih banyak mengecewakan Dia. Pertanyaannya adalah ini, layak nggak kita minta kepada Tuhan? Layak nggak kita minta sesuatu kepada Tuhan? Tuhan, saya mau, kamu minta sesuatu, sementara dalam hidupmu kamu banyak apa? Mengecewakan Tuhan. Tuhan tolong aku. Bukan Tuhan, dikatakan bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Tetapi kalau hidup kita penuh mengecewakan dan mendukakan Tuhan, bagaimana kita punya keberanian meminta kepada Tuhan? Sampai hidup kita benar. Sampai hidup kita, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Bentuk aku, ubah aku. Sekalipun aku masih kecil, aku masih anak-anak. Bentuk aku, ubah aku. Sampai hidupku berkenan dan engkau disenang dan hatimu disenangkan. Tuhan memberkati.